Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini lagi. Masih dalam tema kita menyalibkan keinginan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan dari bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan Bapa. Jika kita membaca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat 17, disebutkan di sana bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu berbeda dan selalu bertentangan di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita perlu menyalibkan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan roh. Secara khusus di dalam kitab yang kita baca tadi, Rasul Paulus menasihati Timotius sebagai hamba Tuhan yang masih sangat muda untuk dapat menyalibkan keinginan-keinginan yang muncul. Dan pada waktu itu dikatakan di sana ada orang-orang yang tidak mau lagi menerima pengajaran yang benar dan mencari hal-hal yang memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu Saudara, di zaman modern dan media sosial yang begitu berkembang dan informasi yang sangat mudah diakses, ada banyak ajaran-ajaran yang berseliweran dan sangat cepat tersebar, sehingga ada banyak peluang seseorang untuk menerima pengajaran, baik pengajaran yang sehat atau juga pengajaran yang sesat. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari keadaan ini supaya kita dapat dengan bijak dan dalam pimpinan Roh Kudus tetap mengikuti ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan bukannya mengikuti ajaran sesat yang hanya menyenangkan telinga saja. Oleh karena itu, dari ayat yang sudah kita baca tadi, ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan kita. Yang pertama, kita harus berpegang pada firman Tuhan setiap waktu. Bapak Ibu, Tuhan menyatakan dirinya melalui dua penyataan untuk dapat kita kenal, yaitu penyataan umum dan juga penyataan khusus. Penyataan umum dapat kita lihat dengan alam semesta dan semua ciptaan serta sejarah. Lalu kemudian kita mengenal penyataan khusus, yaitu melalui Alkitab sebagai firman Allah, sumber mutlak bagi kita, dan melalui Yesus Kristus. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus sudah memperkenalkan pribadinya kepada kita. Tetapi bukan hanya kepada kita, tetapi kepada setiap orang, sehingga kita tidak boleh sembarangan lagi memahami Tuhan dengan cara yang kita suka atau sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi kita harus mengenal Tuhan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus berpegang kepada firman Tuhan sebagai kebenaran. Firman Tuhan bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi dari firman Tuhan harus menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dapat menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita di saat kondisi kita sedang sulit. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka di sana ada kekuatan yang baru, sebab firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Yang kedua,
Kita harus tetap memberitakan firman Tuhan apapun keadaan kita. Seringkali kita tidak berani memberitakan firman Tuhan jika keadaan kita kurang baik atau kita sedang dalam keadaan yang sulit. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah memiliki firman Tuhan dan pribadi Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kita harus memberitakan firman Tuhan. Inilah yang akan menjaga kita untuk tetap berada di dalam firman, dan orang di sekitar kita dapat mengenal kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, di sana dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, sehingga setiap orang memerlukan berita Injil. Ada banyak orang yang sudah tidak mau mendengar Injil lagi, sebab pengajaran sudah dipenuhi dengan khayalan-khayalan dan dongeng-dongeng yang mengenakkan telinga. Padahal firman Tuhan harus diberitakan dengan murni dan jelas supaya setiap orang mengalami kemerdekaan. Firman Tuhan harus disampaikan dengan roh yang menyala-nyala. Firman Tuhan harus disampaikan baik dalam keadaan apapun, bahkan sekalipun itu teguran yang keras. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16-17 bahwa memberitakan Injil adalah tugas dari Allah, bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri. Dikatakan di sana di ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan harus disampaikan, firman Tuhan harus diberitakan, karena itu adalah tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, kita harus menguasai diri dalam melayani Tuhan. Menguasai diri agar kita tidak terpengaruh oleh zaman ini yang semakin hari dipengaruhi oleh pandangan relativisme, di mana kebenaran itu tidak lagi mutlak. Kebenaran itu dipandang relatif, setiap orang mempunyai kebenarannya sendiri. Kita harus menguasai diri kita, karena menguasai diri berarti kita mengendalikan pikiran, kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebab iblis selalu mencari kesempatan untuk membuat orang tidak lagi mendengar firman. Bahkan hamba Tuhan tidak lagi memberitakan firman dengan murni. Oleh karena itu kita harus menguasai diri kita dari pandangan-pandangan yang keliru. Pandangan-pandangan yang lahir dari motivasi keinginan diri, bukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyalipkan keinginan untuk mendengar hal-hal yang bukan kebenaran adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, mari kita salibkan keinginan itu dan kita membuka telinga kita kepada firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan dan kedewasaan rohani. Mari kita berpegang pada firman setiap waktu, kita memberitakan firman dalam keadaan apapun, dan kita menguasai diri dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.